Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat lagi dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Pulang ke Rumah. Ya, di sini kita kembali membahas ya topik yang di episode sebelumnya juga sudah dibahas. Topik yang sangat menarik, topik yang sangat dekat dengan kita, terutama di usia-usia muda, umur 20 dan sampai ke umur 30-an lah gitu, yang itu juga umur-umurku gitu. Jadi kembali lagi bersama saya Alif Akbar Rifai di podcast Pulang ke Rumah edisi persiapan menikah. Dan di episode kali ini kita akan mengulas, kita akan ngobrol, kita akan diskusi tentang kesiapan menikah serba-serbinya, tapi dari perspektif laki-laki. Nah, kalau episode kemarin kita sudah membahas persiapan menikah dari perspektif perempuan. Nah, kali ini kan ya nggak fair juga ya kalau yang yang dibicarakan, yang ditonton, yang diangkat terus itu perspektif perempuan ya, begitu. Jadi kayaknya laki-laki pun perlu bercerita dan diberi ruang bercerita gitu. Kami juga punya resah kok gitu. Dan di sini aku nggak sendirian, aku nanti akan ngobrol ditemenin sama dua sosok laki-laki yang luar biasa. Mereka adalah Mas Jihad Wafda dan Mas Zaki. Selamat datang. Assalamualaikum Mas Jihad, Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan sudah mau nemenin ngobrol nih ya. Begitu. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya lebih karena nemenin Mas Fai belajar sih. Betul sekali. Ya, tadi sahabat lagi tadi off screen ya udah sempat ngobrol ya dikit ya, dan nanti ada satu hal yang lucu yang disampaikan Mas Jihad ya, dan mungkin ada benernya juga. Mungkin topik kali ini tentang kesiapan menikah itu khusus untuk hostnya gitu. Dan siapa mereka berdua? Beliau-beliau ini, Mas Jihad dan Mas Zaki, adalah dua-duanya itu associate dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, dan yang paling title, yang paling penting ya, yang paling wah gitu loh, yang melekat di mereka berdua adalah seorang suami gitu. Masya Allah. Masuk ya. Title yang lain nggak penting ya untuk topik ini. Nggak relevan ya, mungkin nggak terlalu relevan ya. Paling relevan itu. Suami ya, gitu. Jadi gimana kabarnya Mas Ziyad, Mas Zaki? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah ya gitu. Kalau Mas Ziyad sendiri kan mungkin bisa kenalan dikit nih sebagai seorang suaminya itu seberpengalaman sudah seberapa lama gitu. Kemudian nanti Mas Zaki sudah seberpengalaman jauh mana gitu sebagai seorang suami gitu. Oke. Baik, terkait dengan pernikahan ya, sebenarnya kalau membahas, apalagi tadi ingin bahas tentang pranikah ya, itu sebenarnya Mas Zaki lebih tepat ya. Wah, kenapa tuh Mas? Karena saya sudah 8 tahun ya. Jadi mungkin secara pengalaman flashback mundur tuh kayak ada hal yang mungkin terlupa gitu. Tapi Mas Zaki masih fresh ya. Masih fresh, apalagi untuk urusan persiapan menikah, jadi baru banget gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa gali lebih dari Mas Zaki, will be better. Cuma nanti kalau beberapa hal yang kurang ataupun ada yang bisa saya relate di situ, saya akan masuk di situ. Gitu ya Mas Fai ya. Jadi Mas Zaki ini masih fresh-freshnya. Masih fresh ya, banget. fresh-freshnya. Jadi mari kita gali dari Mas Fai. Ya kalau Mas Zaki itu sudah berapa lama ini? Tahun ini 8 tahun. 8 tahun 2017 ya. Oke, jadi nanti Mas Zaki yang ke Mas Jihad nanti ya yang menjadi apa nanti? Pelengkap ya. Supervisi dari obrolan kita sebenarnya nanti. Baik. Nah, Mas Zaki sendiri bagaimana? Oke. Kalau Mas Jihad tadi sudah sangat berpengalaman ya, jelas ya, sangat berpengalaman. Tidak hanya persiapan pernikahan, tapi pernikahan itu sendiri berpengalaman. Kalau saya benar-benar fresh from the oven nih, Mas Fai, memang ya, fresh from the oven beneran. 4 hari lagi genap 4 bulan. 4 hari lagi genap 4 bulan menjalani pernikahan. Berarti ya baru aja selesai mempersiapkan diri menuju pernikahan, dan sekarang persiapannya berganti dengan yang lain ya. Tidak lagi mempersiapkan pernikahan, tapi mempersiapkan ya menjadi suami yang selalu harus dipersiapkan ya Mas ya. Jadi ayah nantinya insya Allah gitu-gitu. Masya Allah, ini masih fresh ya ini. Ini yang sudah berpengalaman, nih yang masih fresh. Ini yang belum mulai gitu. Udah ada 3
ini ya 3 aspek berbeda ya, 3 Iya, aspek lengkap berbeda ini. ini lengkap ini. Wah, ini cocok banget nih, lengkap ini. Jadi ada yang belum, ada yang baru ya, baru saja, ada yang sudah berpengalaman gitu. Ya nanti kita ngobrol ya, dan ini menarik ya, dan alhamdulillahnya nanti kan bisa jadi ada 3 perspektif yang gitu kan. Dari perspektif yang ini sedang mempersiapkan gitu, ada yang baru selesai mempersiapkan gitu, dan ada yang sudah lama mempersiapkan, sudah khatam ya. Gitu. Iya. Baik. Nah, sahabat laki, jadi kita nanti akan ngobrol tentang kesiapan nikah, serba-serbinya gitu, keresahan gitu, atau hal-hal penting apa sih yang perlu dipersiapkan gitu. Dan kenapa kita ngobrolin topik ini? Ya karena topik ini topik yang sangat dekat ya dengan kita ya, dan nggak pernah nggak dekat gitu. Apalagi bagi kalian semua di usia-usia yang udah dibilang matang gitu ya, umur 20, 25, 26 ya, bahkan 30 pun masih matang kok gitu. Itu topik yang selalu menyapa kita. Apalagi ketika Syawal gitu ya, mendekati Syawal. Ketika Lebaran kan pertanyaan-pertanyaan sudah ada belum gitu ya. Kapan menikah? Mana gandengannya gitu ya. Iya, gitu. Kemudian mendekati akhir bulan Syawal juga undangan-undangan pernikahan mulai banyak begitu kan gitu. Dan ya kalau saya sendiri sih Mas Jihad, Mas Zaki ya, sebenarnya sudah ada teknik ya kalau untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan di bulan Syawal ini. Ya, gimana tuh tips-tipsnya tuh? Kalau ditanya kapan menikah ya gitu. Kalau enggak hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Tunggu aja. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih Mas Zaki, Mas ya, tentang kesiapan menikah ya begitu. Apalagi dari perspektif laki-laki yang sebenarnya kalau kita lihat ya di media sosial, di internet gitu, ataupun di forum-forum offline sebenarnya masih jarang gitu. Tidak sebanyak dengan perspektif perempuan lah begitu. Nah, dan ini adalah satu topik dan satu diskusi yang memang penting ya sepertinya untuk diangkat begitu tentang persiapan menikah begitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Zia dan Mas Zaki sendiri yang sudah berpengalaman dan yang sudah baru selesai ya, apa aja sih yang seorang laki-laki ya perlu persiapkan gitu ketika menuju lembaran baru di kehidupannya, yaitu pernikahannya. Kan biasanya kan kalau laki-laki kan concernnya kan finansial. Iya, betul. Itu tidak dapat dipungkiri ya begitu. Betul. Nah, dan apakah cuman finansial gitu, dan apakah ada lain yang perlu dipersiapkan yang sama pentingnya atau mungkin lebih penting gitu? Iya. Mas Zaki dulu atau saya dulu? Masih dulu aja. Oh. Oke, Mas. Oke. Jangan sampai aku dulu nih. Baik, memang kalau melihat dari sosial media yang ada ya, itu kelihatannya memang seakan-akan kesiapan finansial itu jadi penting banget begitu. Mengingat dulu kami ya, itu menikah bahkan itu boleh dibilang persiapan finansialnya sangat terbatas ya. Sesimpel kami tidak ada tabungan dan kami hanya mengandalkan uang kerja guru honorer waktu itu. Jadi waktu itu spill gaji boleh ya? Boleh. Di sini semua bola panas bisa dilemparkan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa uang itu adalah segalanya, terutama ketika persiapan menikah, itu sebenarnya dulu kami nggak begitu. Karena kami bahkan gaji saya waktu itu ngajar itu sekitar 1,8 sebulan. Istri waktu itu 800.000 waktu itu karena guru shadow teacher gitu ya. Jadi kalau digabungkan kan berapa? 3 nggak nyampe 3 ya. 2 sekian lah ya, 2,6 kurang lebihnya. Itu hidup berdua. Kalau dipikir-pikir kayaknya nggak masuk akal udah berdua di Jogja, ngontrak lagi ya, itu nggak masuk akal gitu. Tapi yang membuat waktu itu saya yakin untuk menikah bukan karena saya punya kecukupan uang ya. Tapi saya merasa jika saya sendiri, terutama ketika ini membahas tentang karir ya, kebetulan lagi fokus dengan karir, saya bekerja cari duit gitu. Pulang itu rasanya kosong, kayak aku nyari duit buat apa gitu. Jadi
lulus kuliah terus apa yang gue perjuangan ini kayak kerasa hampa gitu. Yang pada akhirnya kayaknya kalau nikah seru nih. Aku jadi merasa bahwa setiap kerjaan keringat yang keluarkan ketika bekerja itu aku jadi punya reason gitu. Jadi punya alasan bahwa aku harus perlu momentum di mana kayak pengen deh pulang, terus aku memberikan sesuatu untuk seseorang yang ada di rumah gitu. Karena ketika bekerja itu aku merasa kayak, ya karena kita laki-laki megang duit banyak buat apa sih gitu kan? Aku waktu itu merasa gitu ya. Jadi kayak, oh udah kayak menikah aja nih, kayaknya emang udah saatnya menikah gitu. Yang pada akhirnya memutuskan setelah lulus itu langsung melamar sih sebenarnya waktu itu ya. Karena merasa waktu itu ketika udah mau lulus kan udah mulai ngajar lah ya waktu itu. Terus ya udah kenapa tidak gitu. Selangsung apa itu Mas? Langsung melamar sih sebenarnya. Jadi waktu itu wisuda Februari, pertengahan, akhir Februari saya ngelamar. 15 hari ya, 2 minggu setelah. Tidak menunggu Kayaknya lama-lama semingguan deh. Semingguan setelah wisuda. Pokoknya belum selesai keringat wisuda tuh netes gitu ya. Mengering gitu ya. Oh, kayaknya belum dibalikin Langsung. gitu ya. Belum di laundry bahkan mungkin ya. Belum dibalikin kan. Itu langsung ke Solo untuk melamar. Walaupun sebenarnya jeda antara melamar, akad dan walimah itu cukup jauh ya. Tapi setidaknya saya sudah meniatkan untuk segera mengakhiri ini. Mengakhiri masa lajang maksudnya. Mengganti. Bukan mengganti. Oke. Halo Mas Zaki gimana nih? Oke. Ini kalau dari Mas Jihad perspektifnya sangat siap seperti ya dan tidak berlama-lama gitu ya, langsung seminggu. Mungkin udah bukti saking siapnya. Iya, saking siapnya tuh sudah dari soalnya udah siap gitu ya Mas Jihad ya. Kalau saya ini dari perspektif yang mungkin sebagian yang lainnya ya, kan ada laki-laki emang seperti Mas Jihad itu ya, memang sudah sangat siap. Nah, saya tuh yang sisi yang overthinking gitu mungkin saya Mas Fai ya. Jadi ya yang sebenarnya lebih banyak merasa nggak siapnya dibanding siapnya. Okay. Dan saya ini tipe orang yang sebenarnya yakin kalau misalnya ditanya siap apa enggak, selamanya akan jawab nggak siap. Kayak gitu. Ya karena pikiran-pikirannya gitu ya, karena standarnya yang gini banget ya, ternyata pernikahan harus begini. Belajar ilmu psikologi itu jadi bikin takut juga gitu ya. Atau mungkin kalau yang teman-teman sahabat lagi alami mungkin baca Twitter, lihat TikTok kok gini-gini ya, ada marriage is scary dan sebagainya gitu kan, bikin jadi wah apa berarti memang banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah ini saya tadi tipe orang yang kalau misalnya ditanya siap nggak siap, sebenarnya selamanya mungkin akan merasa nggak siap. Nah oleh karena itu suatu waktu saya merasa kalau ini suatu yang nggak bener nih kalau kayak gini ya, selamanya aku nggak bakal siap. Nah saya tuh kemudian memutuskan untuk ini aku harus ukur nih, aku tuh nggak siapnya seperti apa. Jadi aku tahu kalau aku tuh merasa belum siap, tapi tidak berhenti di situ. Aku kemudian mengatakan diriku, kalaupun kamu belum siap, seberapa nggak siap sih? Nah itu implikasinya agak tidak wajar ya mungkin ya, tidak sering. Saya tuh bikin spreadsheet gitu ya, beberapa aspek kesiapan pernikahan gitu ya. Terus saya bikin indikator-indikatornya. Ini agak beda ya sama Mas Jihad ya. Psikologis banget ya. Ya ini ada perbedaan perspektif ya. Mungkin semoga sahabat lagi bisa mengambil mana yang lebih relate ya. Ya kayak gitu. Kemudian indikator-indikatornya dikasih persentase gitu ya. Aspek finansial, indikator siap tuh seperti apa sih? Misalnya kan biasanya kalau laki-laki mapan gitu ya, tapi mapan kan nggak jelas ya, mapan itu seperti apa, standarnya berbeda. Saya tentuin sendiri standar saya mapan itu seperti apa. Misalnya punya penghasilan tetap apapun itu selama 2 tahun misalnya, dikontrak 2 tahun dimanapun itu, berapapun gajinya asalkan sudah punya penghasilan tetap, halal, itu sudah siap, kayak gitu. Dan seberapa jauh saya mencapai itu, kayak gitu. Dan itu ada berbagai aspek gitu ya, ada finansial, ada fisik medis, ada peran di keluarga, ada psikologis, dan juga ada kecerdian hati gitu ya, Mas ya, takwa, tazkiyah gitu ya. Ya itu tuh emosional ya, kematangan emosional dan sebagainya kayak gitu. Ya poinnya bukan biar teman-teman di sini ikutan bikin spreadsheet kayak gitu ya, mungkin nggak perlu sampai segitunya ya. Nanti perlu di-share kayaknya Mas. Oh iya nanti ya ada linknya di YouTube-nya nanti ya, ada ya, template spreadsheet gitu ya. Itu bagi orang yang seperti saya mungkin kayak gitu membantu. Tapi poinnya bukan harus bikin spreadsheet untuk merasa siap, tapi kalau kamu tuh belum merasa siap, definisikan ketidaksiapanmu tuh seberapa jauh. Kayak gitu sih intinya. Sehingga kalau kamu merasa belum siap tuh, kamu kebayang langkah yang kamu ambil tuh seberapa jauh untuk bisa mencapai kata siap kayak gitu. Oke, jadi
wah luar biasa ya itu sampai bikin spreadsheet itu ya. Agak ini ya. Persiapannya. Keren. Dan itu nggak apa-apa. itu Kerennya bisa karena dicontoh, ya. self awareness tinggi ya, jadi dia sadar betul gitu. Nah, masalahnya agak repot kalau misalnya dia nggak sadar diri. Aku tuh siap nggak siap ya? Jadi bingung ya kan, Jadi di dia aspek-aspeknya bingung. bingung juga ya. Dan setiap hari ditanyain pertanyaan yang sama itu ke diri sendiri siap nggak siap. betul, ya? validasi Siap, dia. ya, begitu ya. Dan Keren. itu bisa dicontoh ya, sahabat laki ya. Ya spreadsheetnya nanti bisa mungkin mungkin bisa dilihat di kolom deskripsi ya atau kalau mau menghubungi langsung Mas Zaki nanti pun bisa juga gitu. Nah, tadi jadi nggak cuman finansial ya, berarti nggak cuman finansial, ada aspek-aspek lain yang sama pentingnya dan mungkin lebih penting juga ya begitu. Meskipun ya aspek finansial juga salah satu aspeknya begitu. Nah, tapi tadi yang sudah diceritakan sama Mas Ziyad sama Mas Zaki ya begitu. Yang mana terkait kesiapan gitu, terkait kesiapan finansial itu memang perlu ada yang bisa diukur begitu ya. Kita sadari saat itu untuk mempermudah ya begitu. Gitu. Karena kesiapan atau kemapanan finansial kan yang dipahami oleh umum kan indikatornya apa sih gitu. Betul. Ya, mungkin kalau sudah ada penghasilan tetap nih, laki-laki punya penghasilan tetap, saya katakan double digit deh gitu ya. Double digit berapa ya? Mungkin 15 juta ya. Enggak tahu. Wah, tinggi sekali itu. Tinggi sekali itu. Enggak tahu kan enggak tahu. Iya, Nggak tahu gitu. Tapi apakah laki-laki itu yang memiliki gaji 15 juta per bulan ya dengan kontrak ya, mungkin 1 tahun ya begitu sudah mempersepsikan 15 juta itu cukup untuk menikah? Mapan untuk menikah kan juga belum tentu ya. Betul. Gitu. Nah, itu gimana? Pendapatnya Mas J sama Mas Cek panggilannya. Ya, kalau patokan nominalnya ya itu akan sangat berbeda-beda ya, tergantung. Jadi kalau saya dulu merasa sebelum menikah ya, bahwasannya ini ya kemapanan finansial itu sesuatu yang sangat penting gitu memang ya. Seperti kebanyakan laki-laki itu kan kayak gitu ya. Belum mapan, iya karena ya mungkin memang tidak bisa dipungkiri memang peran laki-laki untuk provide gitu ya dalam keluarga itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada nafkah yang harus dicari dan diusahakan untuk diberikan. Nah, tapi seberapa banyak itu sebenarnya bisa didiskusikan sebenarnya. Sangat bisa didiskusikan, ya kan? Dulu saya mikirnya apa ada ya perempuan yang mau dengan segini gitu misalnya ya. Ternyata kalau di survei mungkin ada tetapan ya banyak ya. Banyak-banyak aja gitu ya. Ya kayak tadi Mas Ziyad memberikan nominal, saya jauh lebih bawah dari itu ya. Tidak usah di-spill ya, nanti memalukan diri sendiri ya. Tapi itu kalau harus 2 digit, 3 digit dan sebagainya itu adalah nominal yang merupakan standar yang perlu dicek apakah itu memang standar yang kita butuhkan. Jangan gunakan standar orang lain, standar dari luar sana untuk diterapkan untuk diri kita sendiri gitu. Karena ya itu akan tergantung berbagai hal ya, tergantung berbagai hal. Variabelnya banyak sekali. Ini kenapa kok bisa jadi harus 2 digit atau di bawah itu tidak masalah. Itu akan berbagai faktor. Nah, apalagi kalau standarnya datang dari hal-hal yang kayak TikTok dan sebagainya itu semakin tidak baik lagi ya untuk dijadikan standar. Kayak gitu sih. Finansial, ya semakin overthinking. Ya. Finansial perlu disiapkan, tapi nominalnya kita sendiri yang tentukan sebenarnya ya mungkin ya, menyesuaikan dengan ini apa ya kondisi masing-masing gitu ya mungkin ya. Nah kalau waktu itu ya, itu kan kami pribadi tidak sama sekali menggantungkan ke orang tua ya. Itu bukan ya. Itu udah yang dulu ya. Sekarang kan nggak berbeda. Bukan tentang nominal sih, tapi tentang bagaimana pada akhirnya memilih untuk menikah itu kan jadi sebuah reason ya, sebuah alasan gitu ya. Nah, karena memang waktu itu kita tidak pernah pergi finansial ya, tidak pernah pikir duitnya gimana. Yang penting, yang waktu itu kepikiran cuma satu sih, gimana kita bisa hidup bersama aja. Itu karena merasa setelah istiqoroh cukup panjang ya. Semenjak dan kebetulan memang pernikahan kami itu unik ya karena nikah dengan teman kampus sendiri begitu. Jadi mungkin taruhnya nggak begitu panjang ya karena sudah saling tahu. Cuma masalahnya adalah untuk meyakinkan masuk ke jenjang pernikahan yang ini nggak mudah karena background keluarganya beda banget gitu.
Sehingga ketika isu finansial itu ada, kita hampir nggak ada isu finansial karena pun minim pun nggak ada masalah karena ya itu yang bukan patokan kita lanjut atau nggak lanjut the proses ta'aruf saat itu gitu ya. Yang lebih kepada kecocokan gimana background keluarga dan background keluarga masing-masing gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya overthinking ya ketika hanya karena masalah nominal, benar kata Mas Zaki ya, itu bukan isu sebenarnya. Karena pertama itu bisa didiskusikan, yang kedua kalau sudah menikah pun itu Allah sudah berjanji ya akan mencukupkan, tidak memperkaya tapi mencukupkan. Jadi kalau misalnya sudah menikah, ya nanti ada aja rezeki yang mungkin Allah titipkan gitu ya lewat pintu keringatnya laki-laki gitu ya. Jadi ya yakin aja gitu, yakin dulu aja gitu. Jadi finansial sejauh perjalanan pernikahan kami itu no issue. Bahkan sampai hari ini kita merasa ya tidak merasa berlebih atau tidak merasa kurang, tapi kita merasa cukup ya. Walaupun sebenarnya cukup itu dalam arti dicukup-cukupke lah. Iya. Dicukup-cukupke. Oh ini gaji sekian gitu, terus nanti disesuaikan segala macam itu pokoknya itu cukup-cukupkan gitu. Tapi ya kembali kita di bahwa ya ketika pernikahan itu bukan alasan, apalagi seorang laki-laki mungkin tadi ada isu prestis ya bahwa dia ketika menikah harus punya rumah misalnya, harus punya mobil gitu misalnya. Kan nggak gitu juga, justru kan nikah ketika naik motor kan enak banget. Bisa gandengan, boncengan asik lebih gitu intimate ya, lebih intimate gitu, diskusi jadi lebih asik gitu. Naik mobil kan nggak seru lah, pegangannya nggak enak, pesneling doang. Biasanya kalau naik mobil yang jadi passenger princess-nya nggak tidur. Gitu ya. Iya jadi emang seru gitu, dan memang komitmen waktu itu adalah karena kita mau sama-sama membangun rumah tangga ya. Jadi apapun kondisinya, mau isu finansial itu agak mengguncang ya, jadi ya nggak ada masalah, nanti kita bisa cari gitu. Terus bisa saling support gitu. Kan gini, perempuan itu tidak mau dinikahi dengan kamu mau nggak nikah sama aku, tapi kamu prihatin, kita mulai dari bawah. Perempuan nggak mau digituin. Pengalaman sejauh ini ada cerita dari beberapa teman-teman ya, itu mereka nggak mau start dari bawah. Kenapa? Apalagi diajak alkohol ya, itu mereka nggak mau. Justru tugas laki-laki adalah memastikan semuanya cukup ya itu. Cukup. Jadi tinggal diatur aja sebatas cukupnya seperti apa. Itu kan personal banget dan itu butuh diskusi, dialog terus menerus gitu ya. Makanya kan 70% kan isi pernikahan kan percakapan ya, dialognya. Makanya kalau misalnya dulu awal pernikahan kita rajin pillow talk ya, itu rajin biasa. Tapi kalau udah punya anak itu pillow talk itu jadi susah gitu ya. Kenapa? Karena biasanya bapak tidur duluan. Dan makanya justru di nanti pembahasan terkait dengan itu setelah pernikahan itu bisa dibahas dan selama memang ada komitmen untuk melanjutkan pernikahan ya. Karena kalau misalnya laki-lakinya itu tidak siap hanya karena masalah finansial, padahal sebenarnya itu bisa diperjuangkan di masa pasca menikah ya. Itu perlu diyakinkan bahwa yang penting itu bukan duitmu berapa, tapi yang penting adalah kamu punya visi apa dalam keluarga ini. Itu yang penting kalau sejauh yang kami temui dari beberapa couple ya. Karena ketika visi itu kuat, mau dia duit nggak dapat duit, kerjanya terbatas atau dia kaya banget, tapi pernikahan mungkin agak berantakan karena mungkin dia nggak punya waktu untuk bersama dan seterusnya, kan jadi nggak balance gitu. Selama misinya itu adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bahagia gitu, yang mendapatkan ketenangan gitu, maka finansial bukan jadi isu. Harusnya tidak jadi isu. Cuma mungkin ya batas cukup tadi perlu didiskusikan lebih lanjut ya. Terutama di masa-masa ta'aruf itu perlu clear gitu. Kamu cukup, termasuk kan kalau perempuan kan mahar ya. Mahar itu kan disebutkan perempuan. Kamu mau mahar apa? Iya kan nggak bisa kita random ngasih mahar ya. Mahar terbit kan mahar yang dibutuhkan atau yang diingin oleh perempuan ya, sang perempuan itu pengen mahar apa gitu. Jadi memang harus disesuaikan dialognya ketika sebelum pernikahan. Jadi yang penting tuh ya visinya yang lebih penting ya. Karena kalau tanpa visi nominal berapapun mungkin nggak akan cukup gitu. Karena cukupnya orang-orang berbeda-beda gitu. Dan yang penting cukup itu ya. Tapi ya cukupnya ya seperti apa dulu gitu. Kan ada yang
Yang penting cukup, beli mobil cukup, beli rumah cukup. Iya. Itu aku curi dari Pak Bagus. Oh ya, jadi kenapa banyak ngobrol finansial ya? Karena memang itu yang paling banyak dikhawatirkan oleh laki-laki yang belum menikah ya gitu. Di lembaga advokasi keluarga sendiri kan sudah pernah ada riset ya gitu, penelitian begitu yang tentang kesiapan menikah begitu. Di umur 20 sampai 30 begitu. Yang hasilnya itu cukup nggak tahu itu kaget, mencengangkan atau tidak ya, tapi 70% lebih ya, sampai mungkin 75% ya lupa. Itu anak muda merasa dirinya belum siap untuk menikah. Gitu. Nah, penyebab pertamanya kekhawatiran mereka adalah finansial itu ya. Yeah. Makanya kenapa kita banyak ngobrolin finansial ya begitu. Yang tadi dari Mas J dan Mas Zaki ya, Mas Jack sharing pengalamannya itu memang penting untuk dipikirkan begitu, tapi jangan sampai kita itu terlalu berfokus pada nominalnya gitu, yang dimana nominal itu sangat mudah ya di-influence atau dipengaruhi oleh standar. Sekarang standar TikTok ya. Iya, kan pinjol juga bisa. Bahaya deh. Nggak bercanda ya. Jadi daripada nominal sebenarnya kegigihan ya sih Mas sebenarnya. Betul. Selain tadi ya berhubungan sama visi sebenarnya. Daripada nominal sandarkannya tuh pada seberapa gigih sih kamu sebagai laki-laki itu untuk menunjukkan komitmen dengan ya menjemput berbagai tadi pintu-pintu rezeki kalau kata Mas C ya, untuk terus bergerak, untuk terus apa tadi ya. Ya itu kan ya sebenarnya gigihnya itu. Karena ya bisa jadi mapan di awal tapi diterjang badai finansial di tengah. Betul. Kalau kemudian digantungkannya pada dulu punya nominal segini 2 digit gitu pas awal, tapi kemudian di PHK atau di hilang perannya, terus bingung gitu kan, terus nggak bergerak, nggak mengambil dan nggak pernah merasa cukup dengan digit yang satu, itu kan jadi permasalahan ke depan juga sebenarnya. Jadi, bahkan jadi sumber fitnah juga ya. Betul. Sedikit cerita pengalamannya. Jadi angkatanku udah ada beberapa couple yang cerai. Angkatan kampus ya. Padahal kan kita baru reuni terakhir kita kemarin satu dekade itu kan 2021 kemarin ya. Itu sampai dari 2005 ini udah ada 3 couple. Kalau dipikir-pikir mereka kerja BUMN loh. Duit gak kurang-kurang gitu. Lalu apa yang membuat pernikahan itu pada akhirnya kandas gitu? Padahal sebenarnya secara uang materi cukup banget gitu. Jadi ini bukan isu tentang duit sebenarnya, tapi isu tentang lebih penting kamu menyiapkan visi pernikahan dibandingkan nominal dalam pernikahan itu. Karena kalau misalnya ngejar nominal, belum tentu dari ketika perjalanan itu jadi bahagia. Jadi lebih penting mempersiapkan apa yang ingin kamu lakukan setelah menikah, terutama membangun visi rumah tangganya ya. Karena kalau visinya sudah disetujui kedua belah pihak ya, nominal berapapun asalkan masih sesuai visi itu ya insya Allah nggak masalah begitu ya, nggak terlalu jadi isu sih ya begitu. Oke. Baik. Nah kemudian terkait tadi kan apa yang perlu dipersiapkan begitu ya. Nah kenapa sih gitu? Kenapa sih obrolan kita tadi itu perlu lebih sering lagi lah kita angkat gitu tentang persiapan menikah, khususnya dari perspektif laki-laki ya. Karena kalau saya sendiri pun ngelihat di internet gitu kok masih jarang ya, masih sedikit ya gitu. Jadi kalau belajar pun harus langsung ke orang-orang yang sudah menikah begitu. Kenapa penting kita ngobrolin ini? Ini mungkin bagi para laki-laki ya. Laki-laki itu cenderung, kan biasanya laki-laki cenderung ambil banyak tanggung jawab ya. Dan sebenarnya laki-laki itu perlu mempersiapkan karena laki-laki itu yang akan pegang tanggung jawab besar itu. Dia akan jadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga itu. Jadi maklum kalau misalnya mereka cukup overthinking ketika mau menikah karena nanti takut ABCD, apalagi dengan keluarga, bawa nama baik ayah dan ibu gitu misalnya dan segala macam. Jadi mungkin tanggung jawabnya besar. Aku anak pertama misalnya, itu udah double itu rasanya. Wah nanti kalau aku malah orang tua gimana karena mungkin jadi anak pertama dan seterusnya. Jadi kan bebannya
numpuk-numpuk gitu ya. Jadi maklum kalau laki itu memang harus bersiap-siap gitu ya. Masalahnya laki-laki itu tidak kunjung mempersiapkan diri karena memang ya mungkin visinya belum jelas kenapa dia harus menikah. The big why, alasan utama kenapa harus membangun rumah tangga padahal sendiri mereka bisa berjuang, bisa hidup, bisa punya duit, bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu ya karena belum ketemu aja visi kuatnya apa. Harus dengan dia misalnya, harus dengan menyerahkan hidup untuk seorang wanita yang ya akan hidup semati gitu ya. Itu kan mungkin jadi pertimbangan juga ya. Nah makanya laki-laki itu mungkin butuh self talk kali ya, ngobrol sama dirinya sendiri. Karena gini, ketika laki-laki udah sibuk dengan dunia, mereka tuh hanya perlu waktu untuk memikirkan dirinya untuk apa sih tugas khalifah berikutnya yang akan kuemban ketika memang nanti aku nanti hidup tidak sendiri lagi. Jadi dia harus memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada mikirin dirinya sendiri. Karena laki-laki itu diciptakan pundaknya kuat ya untuk mengemban amanah itu. Jadi kalau misalnya dia belum tahu visi misi hidupnya dan belum tahu kok visi misi keluarganya seperti apa, maka cobalah berdamai dengan diri sendiri, dialog dengan diri sendiri dengan diperbanyak ya untuk menemukan sebenarnya ngapain ya Allah tuh menciptakan aku kayak gini ya. Ngapain ya Allah tuh memudahkanku urusan beberapa hal ya, mungkin urusan finansial misalnya atau urusan karir dan seterusnya gitu. Mungkin ada hal yang beban yang ingin ditambahkan oleh Allah yang pada akhirnya itu mendekatkan kita pada persiapan pernikahan gitu. Jadi tadi Mas Zaki sempat pilih sebenarnya di awal kita dialog ya. Ya itu nggak bisa lepas dari perjalanan karir kita nanti. Ketika kita mau menikah, itu kan kita akan mikir ya, apakah kita menikah dengan siapa dan dia mungkin akan kebayang dengan kerjaan apa yang ada di pasca nikah nanti. Itu bisa jadi karir kita. Bahkan misalnya orang tuanya kaya raya gitu misalnya, mertuanya kaya raya gitu misalnya, itu kan bisa jadi jalan karir berikutnya gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Yang pada intinya itu tidak bisa lepas memang urusan terkait dengan itu. Makanya laki-laki tuh butuh lebih banyak waktu dengan dirinya untuk ngobrol dengan dirinya sendiri terkait dengan apa sebenarnya misi hidupnya. Bisa jadi menikah itu menjadi visi utama untuk menuntaskan amanah khalifah dia. Gitu sih menurut saya Mas Fai. Big why-nya ya. Big why. Nyari big why-nya gitu. Ya, balik ke pertanyaan kenapa ini penting ya, ya kan? Kenapa kok ini perlu didiskusikan lebih banyak dan kenapa kok ya perlu penting untuk dipersiapkan gitu kan? Jadi kalau Mas Jihad membahasakannya berarti ya karena ini tuh adalah pernikahan itu adalah sarana untuk mempermudah kita tuh menjalankan peran kehidupan kita gitu ya kurang lebihnya, ya kan? Kita punya peran ya, laki-laki tuh harus punya peran memang gitu kan ya, bahkan itu peran itu adalah alasan kita hidup gitu bahkan mungkin ya, kita tuh diberikan berbagai serangkaian kekuatan dan kekurangan, semuanya itu tuh didesain pas diciptakan itu tuh untuk memenuhi peran tertentu ya, ada yang perannya sebagai guru, ada yang perannya sebagai CEO startup gitu ya, ada yang psikolog gitu ya, ada yang dosen, ada yang petani, ada sebagainya gitu. Laki-laki tuh harus punya peran untuk bisa beneran hidup terutama ya. Dan untuk mencapai peran itu tuh ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan memang jangka panjangnya. Nah, bagusnya memang perspektifnya seperti itu ya, memandang pernikahan itu sebagai cara kita untuk melengkapi peran itu gitu ya, memudahkan dan katalis bagi peran itu gitu. Dan ini kan sesuatu yang dijalani seumur hidup ya Mas Pak ya. Perannya itu sendiri dijalani seumur hidup, itu adalah alasan kita bangun tiap pagi yang diperjuangkan tiap hari gitu kan, ya kan ya Mas ya. Betul. Itu butuh teman, butuh didorong, apalagi kalau misalnya suami dan istri satu perannya, berjuang di satu peran yang sama gitu kan. Wah, mudah sekali tuh rasanya. Itu makanya itu sangat-sangat penting ya untuk memiliki pemaknaan terhadap pernikahan itu tuh sebagai hal seperti ini. Bukan pernikahan tuh bukan finish line itu sendiri, bukan sesuatu yang ingin kita capai sebagai hasil akhir gitu. Kamu mempersiapkan kemapanan finansial, karir dan sebagainya tadi itu bukan untuk mendapatkan seorang putri kerajaan gitu ya. Kemudian setelah dinikahi kemudian akan hidup bahagia selamanya, selesai ceritanya happy ending gitu, kayak cerita-cerita Cinderella kayak gitu. Memaknainya pernikahan tuh harusnya sebagai tadi, ini adalah
bagian dari aku akan menjalankan peranku di dunia ini ketika masih hidup. Seperti itu. Bukan finish line. Bukan ya? finish line, justru itu bagian dari perjalanan. Ya semacam mencari partner mendaki gitu mungkin ya. Iya, betul. Mencari partner mendaki yang bisa saling menguatkan. Tujuannya bukan mencari pendakinya itu, mencari temannya itu. Kalau udah sama-sama pengen mendaki tapi berhenti karena sudah punya teman terus gak jadi mendaki kan jadi gak sampai kan ya sama Enggak, misinya ya. tujuan dan misi utamanya. Nah, yang dimaksud dengan visi itu tadi berhubungan dengan itu mungkin ya Mas. Iya, Visi betul. itu ya peran yang disepakati bersama tadi untuk Betul. saling menguatkan. Betul. Karena kalau misalnya nanti ada hal di jalan yang mungkin tidak kita kehendaki, itu kita bisa saling menggendong, maksudnya bisa saling menopang gitu untuk sampai ke puncak visi yang diharapkan gitu. Makanya visi itu penting banget. Betul. Dan kenapa itu penting sekali lagi? Ya karena ini sedang mencari partner mendaki. Ya tidak sembarangan kan mencari partner mendaki, ya kan? Ya seperti itu. Dan masih jadi teringat ya pesannya Ustadz Adriano Rusfi. Kan beliau nulis buku Menjadi Laki Penuh Hakim ya. Dan satu di antara pentingnya adalah visi keluarga. Keluarga itu berarti kan suami, istri dan anak-anaknya kan. Itu diturunkan dari visi ayah. Berarti kan visi ayah itu sudah mulai dikuatkan sejak pernikahan. Makanya penting banget seorang laki-laki itu punya visi bahkan sebelum menikah. Ketika mereka mau menikah itu visi itu penting. Sehingga nanti ketika dia punya visi keluarga yang jelas, maka dia akan tahu keluarganya mau dibawa kemana. Istrinya pertama tentunya istrinya ya, baru kemudian anak-anaknya itu mau didik seperti apa karena dia punya visi nih. Nah, tinggal nanti yang lainnya menyusul. Finansial semoga menyusul, karir semoga menyusul, kemudian mungkin kesehatan, pendidikan seterusnya itu akan menyusul. Tapi pertanyaan terbesarnya setelah tadi ya, setelah tahu pentingnya, kan dari para laki-laki pertanyaan selanjutnya itu bagaimana bisa tahu gitu kalau kita itu sebagai laki-laki sudah waktunya menikah, sudah siap menikah gitu. Ya mungkin bisa sharing nih gitu pengalamannya Mas J dan Mas Jack ya. Ya kalau Mas Jack kan masih fresh ya. Ya, mungkin bisa sharing pengalamannya. Waktu itu apa yang membuat Mas Jack, ya, Mas Zaki itu memutuskan oke, ini saatnya. Oke. Ini kalau pertanyaan bagaimana ya? Bagaimana Dan bisa tahu gitu? berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya Mas Ian gitu ya. Tapi ini akan jadi panjang ya. Bagaimana tahu kita siap menikah? Itu kalau dihubungkan dengan bahasan barusan berarti ya bagaimana pertama ya, bagaimana kita tuh tahu kita sudah punya visi, ya kan? Betul. Nah, itu tapi bahasan sendiri ya itu ya Mas ya. Mungkin satu podcast sendiri ya kalau bahas itu ya. Soalnya nanti ngomongin Selanjutnya itu. self awareness, Iya, pengenalan betul. diri gitu ya, melihat dengan adil diri sendiri tuh kelebihan dan kekurangan seperti apa. Itu yang pertama ya, tapi di-spill dulu nih kalau yang pertama untuk ditanyakan pada diri sendiri, bagaimana kamu tahu siap menikah? Pertama ya, bagaimana kamu sudah tahu kalau ini adalah visi hidupmu dan peran yang Allah berikan kepadamu untuk dijalani seumur hidup dan kamu tuh sedang menikah tuh dalam rangka memenuhi peran ini dan visi ini juga kayak gitu. Itu tapi itu podcast yang lain gitu ya. Ya, nanti kebanyakan nanti undang aja Bang J gitu ya. Bang J. Terus kita balik ke yang lebih relate, balik ke bumi gitu ya, balik ke bumi ke teman-teman yang resahkan sekarang ya. Bagaimana kita merasa siap? Tadi ulasan soal spreadsheet di awal itu kan juga berhubungan dengan itu ya. Bagaimana kamu tuh merasa siap? Ya ukur aja, jadikan itu sebagai suatu yang terukur gitu. Indikatornya tuh bisa dikuantifikasikan bahkan minimal dipersentasekan gitu ya. Itu tuh agar kamu tahu kamu tuh sudah siap atau belum gitu ya. Bagaimana kamu tuh tahu kamu siap. Kalau udah 100% semuanya ya berarti udah siap kan. Ya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh sebagai manusia memang cenderung punya kecenderungan untuk tidak melihat diri kita tuh sebagai dengan adil. Gitu ya. Kalau kita lagi galau gitu kan semua pikirannya isinya negatif gitu ya. Tapi kalau ada teman kita yang lagi galau curhat sama kita, kan kita gampang banget untuk suportif dan melihat kamu tuh nggak gini loh sebenarnya. Kamu tuh merasa kalau nggak bisa tapi sebenarnya bisa loh. Kamu tuh belum merasa siap. Tapi kalau menurutku kamu tuh udah siap banget untuk menikah. Kan gampang ya ngomong kayak gitu kalau sama orang lain. Tapi kalau sama diri sendiri susah sekali. Mungkin ya lebih susah. Nah, maka bagaimana kita itu mengetahui kita siap atau belum? Carilah perspektif orang ketiga gitu ya di luar diri kita sendiri yang bisa memberikan pertimbangan dengan bijak. Orang ketiga ini Siapa gitu pertanyaan yang kemudian ya. Ya bisa orang tua, bisa guru.
kalau kita punya sosok guru yang bisa adil melihat kita, objektif, membersamai kita, membimbing kita sejak lama, ya valuable sekali perspektifnya beliau ini ya. Kalau kita tanyakan Pak, Bu gitu misalnya, atau Mas, Mbak, bisa jadi gurunya masih muda ya. Gak harus guru dalam artian guru SD gitu ya, atau guru dosen gitu ya, tapi guru tuh sosok mentor gitu ya, yang membersamai kehidupan kita dan belajar kita selama ini. Tanyakan kepada mentor kita, figur mentor kita, aku tuh udah siap atau belum sih sebenarnya, kayak gitu. Mereka akan menjawab dengan adil, kayak gitu. Dan orang tua jelas, orang tua ini yang sangat penting untuk dipastikan ya, dikonfirmasikan kita tuh siap atau belum tuh ketika orang tua kita tuh sudah merasa kita siap atau belum juga gitu. Karena ridho ini, soal ridho ini, apalagi soal laki-laki ya. Laki-laki tuh harus selalu menggapai ridho orang tua gitu ibunya ya. Apalagi ibunya. Dan yakinlah kalau orang tua kita, terutama ibu, itu punya sensitivitas yang sangat tinggi ya terhadap kesiapan kita atau ketidaksiapan kita. That's true. Sangat-sangat ini. Sangat-sangat ini. Apalagi kalau ibu perspektifnya nggak cuma perspektif kita sebagai anak, tapi ini anak ini mau jadi suaminya orang loh. Dan saya, ibu gitu ya, adalah istrinya orang juga, pernah menjadi istri. Ya, itu kan udah dapat perspektif dari perempuan ya sebenarnya ketika menanyakan kepada ibu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, pastikan kamu tuh sudah diberikan cap ACC tanda tangan gitu ya oleh orang tua, ayah maupun ibu, bahwa kamu tuh udah siap. Dan cara ngeceknya ya tinggal sampaikan aja ketika sudah merasa tadi ya sudah beres dengan diri sendiri, udah punya visi, sudah spreadsheetnya 100% misalnya pakai spreadsheet gitu ya. Tanyakan pada orang tua, bukan tanyakan ya mungkin, bilang sama orang tua, Pak, Bu, saya sepertinya sudah merasa siap untuk menikah, kayak gitu. Nah, lihat aja respon ayah atau ibu itu seperti apa. Lihat ada pertanyaan apa yang muncul dari ini. Misalnya pertanyaannya, emang udah yakin, misalnya gitu ya. Atau mungkin ada keresahan ya, lihat keresahan apa yang muncul dari orang tua ketika mengatakan udah siap. Kalau keresahan itu hanya berhubungan dengan wah tadi tapi harus nabung dulu loh berarti buat pernikahannya gitu misalnya, itu kan sesuatu yang bisa diusahakan, itu berarti aman. Tapi kalau keresahannya itu lebih mendalam ya, kayak merasa kalau kita tuh belum cukup dewasa gitu ya, atau ada peran-peran di keluarga yang belum bisa ditinggalkan misalnya, itu tuh berarti ada sesuatu yang harus kita beresin dulu ya gitu sih mungkin. Cara lain ya untuk mengukur kesiapan tuh nggak cuma dikulik dalam diri sendiri, tapi ada orang-orang lain yang sangat penting untuk kita tanyakan kita siap apa enggak. Perspektif orang lain itu. Ya. Selain tadi mungkin salah satu tips and triknya ya bisa dikuantifikasi ya supaya lebih mudah tahu ini udah saatnya nih gitu. Lo masih kemarin gimana? Keren banget, itu udah masuknya udah lengkap banget. Bisa dilengkapi. Tugasku yang melengkapi. Tugasnya melengkapi itu katanya kan. Itu udah lengkap banget ya, karena tadi kan saya sempat spill juga tentang self talk ya, laki-laki emang sering self talk untuk bisa menemukan diri yang sebenarnya gitu. Karena laki-laki kan biasanya dia jarang sadar diri gitu. Maksudnya gimana jarang sadar diri? Dia hanya nge-label dirinya, tapi dia tidak benar-benar utuh sadar apa yang apa potensi dia, termasuk apa yang dia miliki, termasuk ya misalnya sesimpel gini misalnya, kayak tadi diskusi kita sebelum sampai sini itu, ayah tuh pinter yo, enggak biasa aja. Nah itu loh, merasa rendah diri, padahal sebenarnya bagi orang tuh spesial. Itu kan berarti kan aku kurang ngobrol sama diriku ya, gitu. Oh, gitu ya. Nggak adil melihat dirinya. Iya, nggak adil sama dirinya. Jadi sebenarnya harusnya dia lebih banyak self talk ya untuk, berarti memang aku punya potensi di situ. Jadi mungkin laki-laki perlu akrab dengan dirinya ya, tadi Mas Zaki. Nah sebagai tambahannya, karena tadi saya diminta untuk melengkapi, berat juga ya melengkapi ya. Tapi ini agak personal ya, karena dulu proses kami agak unik sih, karena teman dekat ya, jadi mungkin tapi tetap dengan proses ta'aruf ya. Jadi kita tetap tukar proposal, karena ada banyak hal yang itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan proposal itu. Jadi kayak saling tukar proposal dengan mentor kita waktu itu, Morobi sih lebih tepatnya. Nah jadi tukaran itu untuk memastikan bahwa ada beberapa hal yang kurang pas gitu ya, atau ada beberapa hal yang aku kurang suka, misalnya keluarga kami tidak merokok gitu misalnya. Nah sedangkan keluarga istri itu merokok. Nah itu kan dari isu ya beberapa ya, kayak nanti kalau kita ketemu keluarga ngerokokan dong gitu. Jadi kan jadi isu gitu, jadi pikiran gitu ya. Nah kenapa pada akhirnya itu merasa melabel siap untuk menikah ya, apalagi dengan seseorang yang saat itu memang merasa inilah gitu ya. Saya yakin bahwa ketika
saya sudah di challenge oleh Allah untuk beberapa tantangan ke depan, itu Allah tuh kayak ngasih tanda-tanda yang tersirat gitu. Jadi kan kita sepakat ya bahwa untuk sukses dunia akhirat kita butuh ilmu ya. Dan ilmu tuh ada banyak banget. Ilmu ada yang ilmu yang fardhu ain, fardhu kifayah gitu. Ada bahkan ilmu yang laduni, misalnya tiba-tiba tuh kita dapat ilmunya sendiri gitu. Nah, yang saya yakin adalah ada ilmu-ilmu yang itu kita tangkap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi misalnya tiba-tiba ada kesempatan untuk bekerja di sebuah lembaga institusi pendidikan tuh misalnya. Terus tiba-tiba dipaparkan sebuah keluarga yang harmonis gitu. Tiba-tiba dipaparkan dengan bagaimana kasus-kasus yang terdekat saat itu, yang itu pada akhirnya tanda-tanda itu kemudian ditangkap sebagai sebuah clue bahwa kayaknya Allah itu sedang mengarahkan pada sebuah persiapan untuk menikah deh gitu. Jadi tanda-tanda itu akhirnya dimaknai dalam diri ya, karena tadi cukup sotok dengan diri ya. Itu akhirnya ini kayaknya Allah sedang mempersiapkanku pada sebuah tahap untuk menikah gitu. Ada rangkaian kejadian dalam kehidupan gitu ya, yang membuat yang kita tuh kayak kita jadi apalagi nanti ketika sudah oke, aku menikah ya. Maksudnya sampai memutuskan untuk oke, aku menikah gitu. Nah, kemudian kan pertanyaan adalah nikah karo sopo? Nikahnya sama siapa gitu. Itu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, saat itulah kemudian banyak istikharah saat itu. Untuk memilih aku nikah atau tidak. Jadi waktu itu saya sampai nanya ya sama bapak sih waktu itu. Karena bapak, saya merasa paling wise lah di antara bapak sama ibu. Bapak itu cukup bijak untuk memberikan jawaban ya. Menikah atau tidak gitu. Yaudah istikharah aja gitu. Kan istikharah kan intinya dua pilihan kan. Jadi pilihannya menikah atau tidak menikah gitu. Pilihannya dua itu. Dan pada saat itu akhirnya istikharah terus gitu. Soal istikharah untuk masih Allah, aku tuh nikah nggak sih gitu. Nah, kan gini, istikharah kan tidak dijawab langsung ya. Tidak seketika dijawab sama Allah, oke, nikah gitu. Enggak kayak gitu. Jadi caranya adalah itu tiba-tiba ada momentum-momentum yang itu makin meyakinkan hati kita untuk menikah. Bahkan tiba-tiba banyak kemudahan untuk misalnya ya ada tawaran untuk beli cincin emas gitu misalnya. Yang dulu harganya jutaan tuh cuma berapa ratus ribu gitu. Itu kan jadi kayak iya ya, boleh tuh. Jadi kayak ada serangkaian kejadian itu ternyata makin mendekatkan bahwa sepertinya Allah sedang membuat rangkaian kehidupanku untuk siap menikah. Kita perlu mampu melihatnya, menyadari dan mengakui ini tanda-tandanya ya. Betul. Itu kan tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kontrol. Itu hanya kebanyakan kita memaknai kejadian itu gitu. Yang pada akhirnya saya merasa bahwa setiap rangkaian kejadian itu mungkin jawaban istikharah yang selama ini dilakukan gitu. Sedikit cerita bahwa ketika posisi ta'aruf itu posisi panjang banget emang. Kita dari ta'aruf sampai akad itu sekitar 9 bulan. 9 dari prosesnya lama banget. Dan masa-masa itu tuh banyak aja godaannya gitu. Kayak enggak, kayak kamu enggak cocok deh sama dia gitu. Jadi kayak ada setan kan selalu menggoda ya. Apalagi kalau dia seneng banget kalau kita gagal menikah gitu. Jadi kayak sebuah suksesnya KPI-nya dia begitu. KPI-nya gitu. Indikator keberhasilan setan gitu. Jadi menggoda semacam itu. Jadi akhirnya kita ragu jadi enggak siap gitu. Kita ragu jadi kayaknya maju mundur gitu. Dan justru ketika kita istikharah semakin kuat, kita makin peka dengan tanda-tanda yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita jadi makin paham bahwa sebenarnya itu tuh memang cara Allah untuk mengingetin kita bahwa itu cara terbaik agar kita semakin dekat untuk menikah. Itu mempersiapkan kita untuk peran baru. Iya. Peran besar selanjutnya yang dipersiapkan untuk kita. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Mas Jack ya. Mas Zaki ya, dan juga Mas Zihad ya, atas sharing-sharing yang tadi. Sebenarnya nggak akan pernah cukup ya kalau kita ngobrol tentang kesiapan menikah, apalagi dari perspektif laki-laki yang selama ini jarang diangkat, jarang dilakukan ya. Mungkin karena gengsi, karena sensitif ya, begitu, karena kesiapan menikah dari perspektif laki-laki itu erat ya, erat kaitannya dengan topik finansial ya, begitu. Dan tadi dari sharing Mas Zaki, Mas Ziyad kan juga sebenarnya fokus kita itu bukan ke nominalnya. Jadi tenang saja gitu. Itu tetap penting, tapi fokusnya ke visinya gitu, ke prinsipalnya. Menikah itu kenapa dan untuk apa begitu. Itu dan
mungkin ya closing statement ya, mungkin satu kalimat satu kalimat yang bisa di quotes gitu. Satu kalimat yang bisa di quotes ya. Ini para anak muda ya, iya, khususnya laki-laki yang saat ini mungkin merasa resah gitu, cemas gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke mereka begitu, supaya is okay kok gitu, ini proses gitu. Oke. Enggak. Siapa dulu? Speak dulu. Aku dulu deh. Iya. Teman-teman semua, terutama untuk para laki-laki yang sedang dalam persiapan menikah ya. Mungkin bukan sih ya. Apakah kamu tahu bahwa kamu akan siap menikah atau tidak? Teman-teman semua, sebagai seorang laki-laki, wanita tidak akan memandang nominal yang kamu punya, tidak akan memandang fisik yang kamu punya, tidak akan memandang keluarga atau background ataupun latar belakang nasab. Itu pilihan kedua, karena yang dilihat oleh laki-laki dari seorang wanita adalah apa visi rumah tanggamu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah minder. Selama kamu punya visi yang kuat untuk menikah, Allah akan tuntun jalannya. Allah akan temukan dan akan berikan petunjuk pada kita semua bahwa kamu akan didekatkan pada sesuatu yang sesuai dengan visi misimu. Jadi perdalam diri teman-teman untuk kenal dengan diri, dan semoga segera menemukan visi misi rumah tangga kalian. Perlu punya visi dulu makanya itu. Oke. Wah, gongnya ya. Oke, bukan kong ini ya. Ya mungkin kalau bicara soal persiapan pernikahan bagi laki-laki, mungkin ini tuh bukan masalah siap atau nggak siap gitu. Tapi kamu tuh mau nggak sih untuk menyiapkan? Kamu tuh mau nggak sih untuk mempersiapkan dan terus mempersiapkan? Karena tidak cukup siap itu sekali terjawab, aku siap. Tapi ini tuh pertanyaan akan terus ditanyakan dalam kehidupan setelah menikah bahkan. Bentuk kesiapannya berbeda-beda setelah menikah. Apakah siap menjadi ayah? Apakah siap mengambil peran lebih banyak? Apakah siap untuk punya anak lagi gitu misalnya ya? Itu kan selalu ditanyakan. Jadi tidak perlu banyak-banyak menanyakan siap atau nggak siap sebenarnya, tapi kamu tuh siap untuk selalu mempersiapkan apa enggak sih? Itu aja sih mungkin yang paling penting untuk terus ditanyakan. Jadi bukan yes or no hitam putih, tapi makna ini adalah sesuatu yang harus terus dijalani, terus untuk diperbaiki, dan sekali lagi bukan siap atau nggak siap, tapi mau nggak terus mempersiapkan. Nggak terus mempersiapkan. Iya. Dan ya tadi kan pernikahan itu bukan finish line gitu, bukan kota tujuan. Menikahan pun juga perjalanan gitu ya. Kayak mendaki gunung tadi ya. Mendaki gunung ya gitu. Jadi kalau finish line udah dapat partner mendaki, ya udah berhenti mendakinya gitu. Tapi pernikahan juga terus mendaki gitu. Bedanya ada yang nemenin. Ada yang ingetin kalau ternyata mau masuk ke jurang. Ya kayak gitu. Ada yang masakin kalau misalnya kehabisan bekal. Oh benar. Ya itu sahabat lagi ya. Ya semoga obrolan kita bertiga tadi bisa sedikit meringankan ya resah kalian. Kalau tadi sudah meringankan resahku ya. Sebagai seorang anak muda laki-laki yang belum menikah gitu dan sedang bersiapkan ya begitu. Tadi banyak sharing ya tadi Mas Ziyad dan Mas Zaki persiapannya begitu. Apakah mempersiapkan finansial itu penting ya, dan apakah satu-satunya, apakah ada yang lain yang perlu dipersiapkan gitu terkait pentingnya visi misi begitu. Dan ketika kita mencari ya ke dalam diri sendiri apakah kita sudah siap, sebenarnya sebelum melakukan itu kita perlu mengenali diri sendiri lebih dahulu begitu, karena banyak mispersepsi terhadap diri sendiri ya, yang dimana mungkin dari perspektif orang lain kita udah pinter gitu, kita udah cukup gitu, tapi kita terus merasa biasa aja gitu. Jadi mungkin sebelum kita bilang ke diri sendiri siap menikah, mungkin kita bisa lebih dalam, lebih banyak lagi, lebih sering lagi untuk berbicara kepada diri sendiri, lebih sering ngobrol dengan diri sendiri, bertanya ke diri sendiri supaya kita lebih mengenal diri sendiri gitu. Jadi sahabat laki, kita sudah di penghujung waktu ya gitu, acara lah begitu.
Dan ya semoga obrolan kita bertiga tadi bermanfaat ya bagi sahabat laki. Dan ini adalah series persiapan menikah ya, serba-serbi pernikahan. Jadi mungkin sebelum menonton ini bisa nonton dulu di perspektif perempuan gitu. Nanti bisalah nanti di di compare begitu, bedanya apa samanya apa begitu. Ada yang sama nggak, ada yang beda nggak begitu. Untuk informasi lainnya terkait pernikahan, terkait membangun keluarga, terkait psikologi, nanti sahabat laki bisa melihat ya atau membaca di kanal-kanal media sosial Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia yang nanti ada di kolom deskripsi. Baik sahabat laki, itulah episode ke-10 ya, podcast Ruang Keluarga edisi persiapan pernikahan, serba-serbi pernikahan dari perspektif laki-laki gitu. Jadi sampai jumpa lagi sahabat lagi di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya, tentu saja dengan tema-tema dan topik yang dekat juga dengan kita semua, yang menarik dan dengan narasumber yang wah-wah juga gitu. Baik, sampai jumpa lagi sahabat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.